Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Kolose 3 ayat 5. Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Sekali lagi, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita sudah mematikan dosa? Apakah ini menjadi pekerjaan rutin saudara dan saya setiap hari? Jangan pernah cuti sehari pun dari tugas ini, tetapi terus-menerus dan secara aktif mematikan dosa yang senantiasa menggerogoti hidup kita. Dosalah yang akan mematikan Anda. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa membinasakan kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Jangan sampai dosa yang mematikan kita. Tetapi marilah kita harus menumpas habis sampai ke akar-akar dosa yang terus-menerus menggerogoti hidup kita. Yesus Kristus mati di atas salib sudah menghancurkan kuasa dosa, sudah mengalahkan kuasa maut itu. Tetapi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita belum diangkat naik ke sorga. Tuhan masih mengizinkan kita untuk tinggal di tengah-tengah dunia yang sudah dirusak oleh dosa. Sehingga dosa itu terus-menerus berusaha bagaimana cara agar dapat merusak kita kembali. Maka kita harus melawan. Di dalam 1 Petrus dikatakan dosa itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling untuk mencari orang yang nanti dimangsanya atau dimakannya. Lawanlah kuasa dosa itu, lawanlah iblis itu dengan iman yang teguh, dengan iman yang sejati hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dosa bekerja keras terus-menerus demi menghadirkan perbuatan-perbuatan kedagingan. Ketika dosa tidak lagi mengganggu kita, barulah kita dapat menggubrisnya. Dosa tetaplah aktif, sekalipun terlihat sangat tenang. Dan kedalaman airnya acap kali justru sangat dalam. Ketika kelihatannya tenang, dosa senantiasa berpura-pura licik, penuh, bujuk rayu dan menggoda. Dosa selalu tampil sebagai orang yang baik, yang bijaksana, yang pandai berkata-kata. Tetapi siapa yang tahu kedalaman hatinya? Siapa yang tahu pikirannya? Siapa yang tahu perbuatan-perbuatan yang tersembunyi? Hanyalah Tuhan yang tahu segala sesuatu. Tidak ada satupun hal perbuatan dosa yang gagal, yang berusaha untuk menghancurkan. Dia secara terus-menerus. Maka apa yang harus kita lakukan? Ketika kita terus bersatu dengan Tuhan, dosa akan gagal untuk mengganggu kita. Kenapa? Karena kuasa dosa tidak akan berani menembus kuasa Tuhan yang melindungi saudara dan saya. Marilah kita tetap hidup di dalam kuasa Tuhan. Marilah kita hidup bersama Tuhan di dalam perlindungan, di dalam kota benteng yang teguh, yaitu Allah Tritunggal yang agung, yang kuat dan yang perkasa itu.
Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa tidak hanya terus sibuk berjuang keras, bereaksi, memberontak, menimbulkan masalah, dan mengacu atau membuat kita kacau. Tidak. Jika tidak dimatikan secara terus-menerus, dosa juga akan membawa serta dosa-dosa yang lain yang keji, yang terkutuk, menjijikan, dan membinasakan jiwa. Sebagaimana tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 dan 20. Tatkala dosa muncul untuk menggoda, dosa selalu berupaya menyatakan dirinya secara ekstrim. Setiap pemikiran najis akan menjadi perzinaan jika dimungkinkan. Setiap hasrat ketamakan akan menjadi penindasan, dan setiap pemikiran yang tidak mempercayai Allah akan menjadi ateisme. Dosa ibarat dunia orang mati yang tidak pernah puas. Saudara, dosa yang mendekat membutakan jiwa sehingga gagal melihat bahwa ia terhanyut menjauh dari Allah. Jiwa tidak lagi peduli terhadap dosa yang terus bertambah. Dosa terus bertambah tanpa henti hingga mencapai penyangkalan dan perlawanan penuh terhadap Allah. Dosa terus bergerak semakin bobrok. Peningkatan dosa semakin mengeraskan hati. Tindakan mematikan dosa, membusukkan akar dosa dan menemukan kepala dosa, meremukkan kepala dosa. Setiap waktu. Bahkan orang-orang kudus terbaik pun terancam karena jatuh ke dalam dosa. Jika mengabaikan kewajiban penting ini, apa kewajiban penting? Yaitu terus-menerus berjuang, melawan dosa, menghancurkan kuasa dosa dengan iman yang teguh. Jika kita lalai untuk menerapkan kewajiban ini, akan membusukkan rohani seorang manusia, akan membusukkan rohani kita. Maka tugas kita adalah menyempurnakan kekudusan kita dan takut akan Allah, dan untuk bertumbuh setiap hari di dalam anugerah dan mengupayakan pembaruan manusia batinia kita hari demi hari. Mari kita berdoa. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus melindungi kami. Kiranya kami diingatkan agar terus bersatu dengan Engkau, karena dengan bersatu bersamamu, iblis tidak akan berani mengganggu kami. Kiranya kami menjadi aman, berikan kemampuan iman yang kuat untuk bisa mengalahkan kuasa dosa yang terus-menerus mengincar hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.